Hi guys, I'm Fikri and welcome back to my channel. Cut. Apaan sih serem banget ulang. Next. Hai guys. Hai guys, oke balik lagi nih di Fikri's World. Hari ini nih kita bakal bahas tentang P3SPS. Tahu gak sih P3SPS itu apa? Jadi P3SPS itu adalah kepanjangannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah tentunya kita bakal bahas P3SPS ini yang ada di Indonesia. Dan juga P3SPS ini tuh berlaku untuk televisi dan radio tentunya. Untuk di P3SPS ini kita bakal bahas khususnya di penggolongan program siaran. Nah tapi sebelum jauh, gue mau ngasih tau ke kalian dulu nih, apa sih P3SPS itu? Oke, karena kalian sekarang kan udah tahu nih P3SPS itu apa kan? Nah, jadi kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan kita, yaitu adalah penggolongan program siaran. Nah, sekarang kita masuk di ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini kita akan membahas di P3-nya dulu nih. P3-nya itu adalah perilaku pedoman penyiaran di penggolongan program siaran. Nah, di P3-nya ini khususnya nih dalam pedoman perilaku penyiaran di bab 17 pasal 21 menjelaskan bahwa tentang penggolongan program siaran dari berbagai umur nih. Jadi di bab 17 dan pasal 21 kita membahas tentang penggolongan umur. Nah, di penggolongan umur ini tuh ada beberapa klasifikasi nih. Jadi di penggolongan program siaran ini klasifikasinya itu ada 5, yaitu ada klasifikasi P, ada klasifikasi A, ada klasifikasi R, ada klasifikasi D, dan juga klasifikasi semua umur. Untuk di klasifikasi P ini itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi untuk klasifikasi P ini adalah jadi program siaran yang disiarkan khusus untuk usia prasekolah. Nah, jadi usia prasekolah itu umurnya itu dari 2 sampai 7 tahun. Nah, selanjutnya ada yang namanya klasifikasi A nih. Nah, klasifikasi A ini adalah jadi program siarannya ini ditunjukkan untuk usia anak-anak. Nah, rentang usianya itu antara 7 sampai 12 tahun. Nah, untuk di klasifikasi R ini, program siarannya itu disiarkan khususnya untuk usia remaja. Rentang umurnya itu antara 13 sampai 17 tahun. Nah, selanjutnya ada di klasifikasi D. Nah, jadi klasifikasi D ini dikhususkan untuk yang menonton itu adalah orang dewasa karena klasifikasinya D, dewasa. Nah, untuk umurnya itu adalah 18 tahun ke atas. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ada klasifikasi semua umur. Nah, jadi klasifikasi semua umur ini adalah program siaran yang disiarkan untuk semua umur, semua golongan gitu. Jadi kayak dari umur 2 sampai seterusnya dewasa pun masih bisa untuk menonton klasifikasi semua umur kayak gitu. Nah, untuk di penggolongan program siaran ada yang namanya peraturan tentang penulisan klasifikasi yang benar. Nah, jadi untuk penulisan klasifikasi yang benar itu harusnya ada yang huruf sama ada yang angka. Jadi misalkan nih R remaja berarti R13. Terus kalau misalkan A klasifikasi A berarti A7 atau A8 atau A12 kayak gitu. Jadi penulisannya itu harus ada huruf sama harus ada angka. Nah, jadi untuk klasifikasi remaja bimbingan orang tua itu juga harus penulisannya dengan benar. Jadi RBO gitu, remaja bimbingan orang tua. Nah, jadi untuk di penulisan klasifikasi yang benar ini, penempatannya pun juga harus benar. Kebanyakan kalau di TV sekarang itu kan penempatan klasifikasinya itu kan di bawah ya, di bawah layar kaca pemirsa. Nah, di P3SPS ini pemberian klasifikasi yang benar itu ada di atas layar kaca pemirsa. Jadi bukan di bawah tapi di atas. Jadi misalkan di atas nih A7 kayak gitu. Jadi yang benar tuh di atasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke standar program siaran. Nah, jadi di SPS ini kita bakal membahas secara terperinci, secara rinci. Misalkan nih di klasifikasi P itu apa sih yang dilarang untuk disiarkan gitu-gitu. Jadi kita lebih merinci lagi di SPS. Nah, di standar program siaran ini ada 6 bagian. Jadi ini lumayan panjang sih pembahasannya. Jadi ada 6 bagian. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih. Nah, di bagian pertama itu ada di pasal 33 dan 34 yang isinya itu sama tadi kayak di P3 tersebut yang di perilaku pedoman penyiaran itu sama tuh tadi isinya, cuman
Yang membedakannya itu khususnya nih di pasal 34 menjelaskan bahwa imbauan lulus sensor itu bisa ditaruh di awal tayangan program siaran. Jadi kayak misalkan nih di Trans TV kan sebelum mereka menyiarkan film-film mereka itu kan ada yang namanya lembaga sensor film. Jadi misalkan Vertical Limit telah lulus sensor nih kayak gini nih yang di sebelah sini nih. Kayak gitu, itu di awal. Nah, bisa juga yang program yang sudah mulai terus muncul nih kotak kecil di pinggirnya gitu untuk menaruh imbauannya, kayak misalkan di Global TV biasanya mereka kayak gitu tuh, menaruh imbauan programnya tuh di bawah sini kayak gitu nih, contohnya kayak di sebelah saya. Kita langsung masuk ke bagian kedua nih. Nah, di bagian kedua ini kita membahas di pasal 35. Jadi untuk di pasal 35 ini membahas tentang klasifikasi program siaran untuk usia P antara umur 2 sampai 6 tahun. Nah, jadi untuk di klasifikasi P ini, isi dari program siarannya itu harus mengandung hiburan dan pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat. Jadi harus ada nih, semua harus komplit gitu kan. Dan juga nih untuk jam tayangnya itu antara jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, dan juga jam 3 sore sampai jam 6 sore. Itu untuk klasifikasi P. Nah, jadi di bagian kedua di pasal 35 ini klasifikasi P, bahwa lembaga penyiaran dilarang untuk menayangkan pertama adegan kekerasan atau berbahaya. Jadi kayak misalkan tonjokan atau bunuh-bunuhan. Lalu ada adegan seksual. Nah, terus ada juga adegan dan muatan terkait dengan kekuatan paranormal, klinik, praktik spiritual magis, horor, dan mistik. Lalu ada yang namanya muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah. Itu nggak boleh, kayak seperti berbohong kayak gitu. Nah, lalu dilarang menayangkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia prasekolah seperti perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan penggunaan nafsa. Lalu ada juga dilarang menaikkan iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, terus iklan jasa pelayanan seksual, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalamnya, lalu ada iklan alat tes kehamilan, terus juga ada iklan pembalut wanita, iklan kondom atau pencegah kehamilan, promo program siaran yang masuk ke klasifikasi remaja atau dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital. Itu juga semuanya itu tuh benar-benar nggak boleh tuh untuk anak usia prasekolah. Nah, kenapa larangan penayangan ini dibuat? Supaya anak-anak usia prasekolah ini kan istilahnya masih kecil ya, dan mereka kan bakal tumbuh besar, jadi udah harus dididik dari awal tuh yang benar. Nah, supaya anak-anak yang usianya prasekolah itu tumbuh dengan benar sesuai dengan aturan yang diajari gitu. Nah, lalu kita masuk ke bagian ketiga nih di pasal 36. Nah, di pasal 36 ini adalah membahas tentang klasifikasi program siaran untuk usia A, anak-anak, yaitu umurnya 7-12 tahun. Untuk di klasifikasi A ini, isi programnya itu harus mengandung hiburan dan pendidikan pastinya, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat sama seperti klasifikasi P tadi. Nah, tambahannya bahwa klasifikasi ini harus berisikan apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar, dan juga menampilkan nilai-nilai dan perilaku antisosial sepanjang nih bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan, dan diikuti dengan penggambaran sanksi atau akibat atas perilaku antisosial tersebut. Dan juga nih untuk klasifikasi A ini jam tayangnya itu antara jam 5 pagi sampai jam 6 sore waktu setempat. Itu untuk klasifikasi A. Nah, jadi di bagian ketiga ini di pasal 36 untuk larangan penayangannya itu sama persis dengan klasifikasi P. Jadi bisa tadi kan kalian udah dengar nih klasifikasi P itu apa aja. Nah, jadi larangan penayangan itu sama dengan pasal 35. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat nih. Ke bagian keempat ini ada di pasal 37. Kita membahas tentang klasifikasi program untuk usia remaja 13 tahun sampai 17 tahun. Nah, pada klasifikasi ini nih sudah bisa mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antara pria dan wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja. Jadi kayak masih boleh lah kayak pelukan gitu, udah remaja tuh udah boleh ditampilkan kayak gitu-gitu untuk klasifikasi R. Nah, lalu untuk jam tayang remaja ini yang sudah saya baca di P3SPS ini tidak ditentukan jam tayangnya antara jam 5 pagi atau jam 6 sore, tapi
di P3SPS ini untuk jam tayang klasifikasi ini tidak didetailkan di P3SPS untuk klasifikasi remaja. Nah, untuk pelarangan penayangan pada pasal 37 ini adalah, jadi pada pasal ini ada beberapa larangan yang sama nih antara pasal 35 sama 36. Namun ada beberapa tambahan, yaitu pertama, dilarang menayangkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau memberikan perilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kayak misalkan perilaku yang tidak pantas tuh kayak misalkan mukul ibu kayak gitu, itu sama sekali nggak boleh, itu tidak pantas untuk ditayangkan di klasifikasi R. Dan juga dilarang menayangkan muatan yang membuat remaja percaya akan spiritual, horor, hal-hal mistik, praktik spiritual magis, dan lain-lain. Dan juga nih dilarang menayangkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja seperti perdagangan seks bebas, gaya hidup konsumtif, terus hedonistik atau horor. Dan juga dilarang menayangkan iklan majalah yang ditujukan untuk orang-orang dewasa. Dan juga nih, setelah kita membahas klasifikasi P, A, sampai R, sekarang kita masuk ke klasifikasi D, yaitu bagian kelima ada tukang otak-otak. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian kelima di pasal 38. Nah, di pasal 38 ini kita membahas tentang klasifikasi program untuk dewasa. Nah, untuk dewasa ini umurnya itu 18 tahun ke atas. Nah, untuk di klasifikasi D ini penayangan program siaran itu sudah boleh menayangkan hal-hal yang berbau horor atau seks, iklan rokok, iklan alat kontrasepsi, dan lain-lain. Asalkan, ingat nih, asalkan disiarkan pada jam tayang yang benar, yaitu pada jam 22 atau jam 10 malam sampai jam 3 pagi waktu setempat. Nah, kenapa hal-hal yang berbau horor atau seks atau lain-lain itu sudah boleh diklasifikasi D? Karena pemikiran orang dewasa itu sudah luas gitu, sudah tahu yang mana yang benar dan mana yang tidak benar, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ke-6 nih di pasal 39. Nah, di bagian ke-6 ini kita membahas tentang klasifikasi semua umur. Nah, kalau klasifikasi seperti ini, program siaran itu bisa aja nih ditonton oleh siapapun, baik itu usia prasekolah sampai dewasa pun, sampai nenek-nenek pun kita masih bisa menonton program tersebut. Tetapi harus tetap memperhatikan serta mengindahkan larangan-larangan penayangan yang sudah tertulis di buku P3SPS tersebut, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang penggolongan program siaran kan di P3SPS. Nah, di P3SPS ini juga ada loh sanksi-sanksi jika lembaga penyiaran menyiarkan program yang salah. Nah, mau tahu gak sih sanksinya apa aja? Nih, yang pertama itu adalah adanya sanksi administrasi nih. Nah, di sanksi administratif ini, jika lembaga penyiaran menayangkan program yang salah, maka akan dijatuhkan teguran tertulis dengan jangka waktu pengenaan sanksi paling sedikit 7 hari kalender. Nah, kalau misalkan lembaga penyiaran tidak mengindahkan nih teguran tertulis dari KPI, maka akan ditingkatkan lagi nih sanksinya, yaitu ke penghentian sementara. Jadi penghentian sementara itu akan dibuka jika lembaga penyiaran sudah menyelesaikan sanksi administrasi yang pertama gitu. Setelah dari sanksi administratif nih, terus lembaga penyiaran tidak mengindahkan sama sekali sanksi administrasi tersebut, nah ditinggi lagi sanksinya, yaitu masuk ke sanksi denda. Nah, di sanksi denda ini ada beberapa aspek. Jadi yang pertama nih, lembaga penyiaran jika menayangkan iklan niaga melebihi 20% dari seluruh waktu siaran akan dikenakan denda 100 juta untuk radio dan 1 miliar untuk televisi. Terus juga nih untuk lembaga penyiaran yang menayangkan iklan rokok di luar pukul 21.30 sampai jam 5 pagi, sama juga akan dikenakan sanksi denda sebesar 100 juta untuk radio dan 1 miliar untuk televisi. Nah, terus juga nih, untuk lembaga penyiaran yang tidak menyediakan slot untuk ILM atau iklan layanan masyarakat, paling sedikit 10% akan dikenakan denda, yaitu sebanyak 100 juta untuk radio, 1 miliar untuk televisi. Nah, jadi untuk lembaga penyiaran, tolong nih motor lagi. Nah, jadi untuk lembaga penyiaran, tolong nih perhatiin supaya tidak kena denda sebanyak itu. Nah, jika nih lembaga penyiaran yang dikenakan sanksi tidak melaksanakan denda administratifnya dalam 30 hari kalender setelah dijatuhkannya sanksi, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai lembaga penyiaran bisa membayar sanksi sepenuhnya. Nah, pembekuan kegiatan siaran itu maksudnya adalah jadi dihilangin dulu nih dari peredaran
masyarakat. Nah, sampai lembaga penyiaran menyelesaikan sanksi-sanksi administratif dan dendanya, baru bisa dicairkan kembali programnya dan ditayangkan kembali gitu. Oke guys, nah selanjutnya gue bakal bahas tentang studi kasus dari PT GSPS khususnya di penggolongan program siaran. Nah, di studi kasus ini gue ingin membahas salah satu program atau beberapa program yang sudah sesuai dengan P3SPS nih. Yaudah kalau gitu langsung aja yuk kita lihat. Ini dia yang pertama. Nah, yang pertama ini ada MasterChef Indonesia. Nah, kenapa MasterChef Indonesia ini menurut gue sudah sesuai dengan P3SPS? Karena pertama, dia kan klasifikasinya remaja. Dan yang kedua, MasterChef Indonesia ini sudah memuat konten yang benar-benar edukatif dan membuat yang nonton ini mau untuk mencoba. Dan juga yang ketiga itu MasterChef Indonesia sudah mematuhi peraturan yang ada di PT GSPS. Dari yang dilarang menayangkan untuk klasifikasi R, semua yang dilarang itu di MasterChef ini tidak ada sama sekali. Jadi di MasterChef ini benar-benar yang memang mengindahkan PT GSPS. Nah, mau tahu kan MasterChef Indonesia seperti apa yang benar-benar edukatif dan membuat penonton ingin mau mencobanya? Ini dia, kita saksikan sama-sama. Karena ini kompetisi. Nih, ini kan jadi dia ini kan adalah sebuah kompetisi memasak yang dimana membuat para remaja ini tuh ingin sekali mencoba seperti yang ada di dalam MasterChef ini. Kalian masak apa ini? Jadi ingin mencoba gitu kayak, Kenapa stop? misalkan kayak gue punya potensi masak, gue pengen coba untuk ikut lomba di MasterChef Indonesia ini kayak gitu. Sama juga. Jadi ini udah sering buat bareng ya. Harusnya menang dong. Biasanya suka pakai buntut. Oh gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita next. Sekarang next gue punya salah satu program lagi yang menurut gue benar-benar sesuai dengan PT GSPS, yaitu namanya adalah program Si Unyil. Nah, siapa sih yang nggak tahu program Si Unyil ini? Ini benar-benar program yang benar-benar edukatif banget buat anak remaja. Karena pertama dia klasifikasinya R remaja, dan isi konten yang dibahas di laptop Si Unyil ini benar-benar sangat informatif dan sangat mengedukasi anak remaja. Yang dimana program ini memberitahu bagaimana cara membuat sesuatu dan membuat sesuatu menjadi lebih berguna kayak gitu loh. Dan juga laptop Si Unyil ini benar-benar mematuhi peraturan yang ada di PT GSPS. Semua yang dilarang di klasifikasi R di laptop Si Unyil ini tidak ada kayak gitu guys. Ini dia sebagai salah satu contohnya. Langsung aja kita lihat. Sumber protein hewani favorit Unyil. Nah, salah satunya itu seperti ini, yang dimana isi konten ini kan benar-benar bermanfaat, edukatif sekali buat anak-anak remaja yang mengasih tahu gimana sih cara proses pembuatan nugget di Indonesia. Ini salah satu contohnya. Industri ayam pun terus membaik secara kualitas ataupun kuantitas. Seperti Oke, kalau gitu langsung aja kita ayam di next. Jawa Timur ini. Nah guys, dari dua program yang tadi udah gue liatin ke lu semua nih, masih ada satu kesalahan yang mereka lakukan, yang dua program itu lakukan. Itu adalah peletakan klasifikasi programnya, yang dimana dua program tersebut meletakkan klasifikasi program tersebut di bawah bukan di atas. Yang dimana seharusnya itu sesuai dengan P3SPS bahwa klasifikasi program itu harus diletakkan di atas layar kaca pemirsa, bukan di bawah. Jadi program tersebut harus menaruh klasifikasi programnya di atas layar kaca pemirsa. Tapi sebenarnya untuk di P3SPS ini tidak terlalu dipermasalahkan. Oke, kalau itu kita next. Nah, sekarang gue bakal bahas program yang menurut gue tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di P3SPS. Jadi, program yang tidak sesuai dengan P3SPS itu adalah Jalan Kesembuhan yang dipandu oleh Ningsih Tinampi di Net TV. Kenapa program tersebut tidak sesuai dengan P3SPS? Karena pertama, klasifikasi programnya itu adalah RBO, Remaja Bimbingan Orang Tua, yang dimana konten yang dibahasnya itu adalah mengandung supranatural dan mistik. Padahal di klasifikasi tersebut dilarang menampilkan hal-hal seperti itu, yang dimana dimaksud di pasal 37 ayat 4 huruf B yang berbunyi, muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal klinik, praktik spiritual magis, supranatural, atau mistik itu dilarang untuk ditayangkan di televisi dengan klasifikasi R. Dan menurut gua program ini sudah salah karena mengasih klasifikasinya itu RBO. Sedangkan program yang isi siarannya seperti ini dikhususkan untuk
klasifikasi D, yaitu klasifikasi dewasa. Dan juga nih, jam tayang dari program ini adalah jam 23 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Sudah masuk ke klasifikasi D, dan harusnya klasifikasi program Jalan Kesembuhan ini diganti ke klasifikasi D, dewasa. Dan menurut gue, KPI harus memberi surat teguran tertulis untuk mengganti klasifikasi program tersebut. Kalau gitu, langsung aja kita lihat video berikut. Check it out. Nih, bisa kita lihat juga bahwa Ningsih Tinampi, pemandu hostnya ini juga berkomunikasi dengan arwah halus atau yang biasa kita sebut dengan setan, dan memperlihatkan orang yang sedang kerasukan. Ini bisa kita lihat di bawah sini. Di bawahnya itu adalah dia RBO, Remaja Bimbingan Orang Tua. Itu harusnya klasifikasinya bukan itu, tapi yang benar klasifikasinya itu harusnya D, dewasa. Kalau gitu langsung kita next. Nah, untuk program Jalan Kesembuhan yang dipandu oleh Ningsih Tinampi ini, waktu itu saya nonton seminggu yang lalu. Pada saat saya cek, ternyata Ningsih Tinampi Jalan Kesembuhan ini sudah mengganti klasifikasi programnya menjadi klasifikasi D. Berarti di sini mereka sudah sadar bahwa mereka salah mengasih klasifikasi program ke program yang mereka tayangkan di televisi tersebut. Dan akhirnya program tersebut digantilah menjadi klasifikasi D. Kalau gitu langsung aja kita lihat berikut videonya. Dan tadi juga saya udah ngecek untuk di website KPI, di surat teguran itu saya udah cek, ternyata tidak ada surat teguran untuk Jalan Kesembuhan yang dipandu oleh Ningsih Tinampi. Jadi pure murni dari pihak mereka lah yang sudah sadar bahwa mereka salah mengasih klasifikasi program yang tadinya RBO digantilah menjadi klasifikasi program D, dewasa. Mantap. Oke, kalau gitu langsung aja kita next. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di akhir video ini. Sebelum gue menutup pembahasan kali ini, gue mau ngasih kesimpulan nih buat kalian, buat orang-orang di luar sana, dan juga untuk lembaga penyiaran nih. Jadi kesimpulannya adalah untuk lembaga penyiaran yang ingin menyiarkan programnya harus mengindahkan atau harus patuh pada P3SPS yang sudah dibuat. Karena salah satu tujuan dibuatnya itu seperti penggolongan program siaran untuk memberikan klasifikasi program supaya masyarakat yang menonton dapat tahu bahwa program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran pantas atau layak ditonton oleh usia berapa dan siapa saja. Dan bagi program yang terkena sanksi, mohon untuk diproses. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di akhir pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apa aja yang bakal gue bahas selanjutnya nanti. Kalau gitu, see you on my next video. Bye-bye.